Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lucy Sulastri, Ihsan Dwi Bahtiar, dan Siti Saro dari PGMI kelas 4D akan mempresentasikan hasil diskusi yang terbentuk menjadi makalah kami yang berjudul Pengertian Ruang Lingkup dan Tujuan Pembelajaran PKN di SD atau MI dengan dosen pengampu Dr. Haji Tamsik Udin MPD. Untuk penjelasan yang pertama yaitu pengertian pembelajaran PKN di SD atau MI. Pendidikan kewarganegaraan atau yang sering disingkat menjadi PKN adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar maupun di madrasah ibtidaiyah. Mata pelajaran ini sangat penting karena mengajarkan kepada siswa tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak, PKN membantu mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia. Lalu PKN juga mengajarkan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Manfaat pembelajaran PKN bagi siswa, dengan belajar PKN ini siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap yang baik. Mereka bisa hidup lebih sadar akan pentingnya hidup bersama dalam masyarakat yang damai dan harmonis. Singkatnya, pendidikan kewarganegaraan di SD atau MI atau yang disingkat dengan pelajaran PKN adalah pelajaran yang sangat penting untuk membentuk karakter dan kepribadian anak sejak dini. Melalui PKN, anak-anak belajar bagaimana menjadi warga negara yang baik, yang tahu hak dan kewajibannya, serta mampu hidup rukun dan saling menghormati dalam keberagaman. Dengan begitu, mereka siap menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Perkenalkan, nama saya Siti Saro. Saya akan melanjutkan dari penjelasan tersebut, yaitu poin kedua, yaitu ruang lingkup kajian PKN di MI atau di SD. Jadi, ruang lingkup PKN dalam kurikulum Merdeka mencakup beberapa materi, antara lain yang pertama itu ada Pancasila. Nah, jadi memahami Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ini termasuk pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada hukum dan konstitusi. Mengajarkan siswa tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Terus poin ketiga itu ada keberagaman budaya. Mendorong siswa untuk menghargai dan memahami keberagaman budaya di Indonesia serta pentingnya toleransi dan kerjasama jemuk. Terus ada pendekatan pembelajarannya. Jadi pendekatan pembelajaran ini tekstual, yang termasuk ada pembelajaran tematik, proyek pembelajaran, terus ada pengembangan karakter. Ruang lingkup PKN juga berfokus pada pengembangan karakter siswa dengan menekankan nilai-nilai moral dan etika. Hal ini mencakup kepemimpinan dan tanggung jawab. Yang kedua itu ada keterlibatan dalam kegiatan sosial. Terus selanjutnya itu ada kesadaran global. Jadi kurikulum Merdeka juga memperhatikan konteks global dan mengajarkan siswa tentang globalisasi dan hak asasi manusia. Mungkin cukup Oke, jadi tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN di tingkat SD atau MI itu adalah menurut Depdiknas atau Departemen Pendidikan Nasional. Nah, tujuan pembelajaran PKN itu adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, agar peserta didik itu dapat berpikir kritis, berpikir rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan. Kemudian yang kedua itu, peserta didik mampu berpartisipasi secara cerdas dan juga tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang selanjutnya itu, peserta didik itu agar bisa berkembang secara positif dan juga demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar hidup bersama dengan bangsa-bangsa yang lainnya atau masyarakat-masyarakat yang lainnya di lingkungan mereka. Kemudian yang selanjutnya itu agar siswa atau peserta didik itu dapat berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain atau masyarakat-masyarakat lain yang di lingkungan mereka,
juga dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin itu. Kemudian menurut Sapria 2001, pendidikan kewarganegaraan itu bertujuan untuk mendorong keterlibatan yang rasional dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik bagi warga negara yang menghormati nilai-nilai serta prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia.